Sekarang saya akan menjelaskan tugas mata kuliah sistem operasi saya tentang penjadwalan menggunakan algoritma FIFO atau FCFS. Pada soal pertama, jika diketahui terdapat 5 macam antrian proses, yaitu A, B, C, D, E, dengan waktu kedatangan semuanya 0, lama proses berturut-turut antara lain 5, 2, 6, 8, dan 3. Pertanyaannya, kapan dimulainya eksekusi dari tiap-tiap antrian proses tersebut? Kapan selesai eksekusinya? Hitung turnaround time-nya atau TA-nya. Dan yang keempat, berapa rata-rata TA-nya? Dari soal tersebut, kita bisa dituliskan menjadi tabel seperti ini. Dengan nama proses A, B, C, D, E, dengan waktu tibanya 0 semua, dan nama prosesnya 5, 2, 6, 8, dan 3. Dari tabel berikut, kita bisa tuliskan Gantt chart-nya seperti ini. Misal proses yang pertama itu proses A. Proses A selama 5 milisecond dari 0 sampai 5 milisecond. Dan proses yang kedua itu adalah proses B selama 2 milisecond jika sebelumnya sudah berada pada 5 milisecond, selanjutnya sekarang menjadi 7 milisecond. Dan proses C selama 6 milisecond dari 7 milisecond, 7 ditambah 16 menjadi 13 milisecond. Dan yang keempat, bentar saya tulis dulu, ini proses B, proses C, ini kan proses D. Proses D lama prosesnya 8, dari 13 milisecond, 8 tambah 13 menjadi 21 milisecond. Lalu yang terakhir proses E. Proses E dari 21 dengan nama proses 3 jadi 24 milisecond. Dari Gantt chart yang ada, kita bisa tuliskan seperti ini. Mulai eksekusinya pada proses yang pertama, mulai eksekusinya pada waktu 0 milisecond, bisa kita lihat pada Gantt chart 0 milisecond. Kita tulis 0. Untuk proses B dimulai pada 5 milisecond. Lalu proses C bisa dilihat dimulai dari 7 milisecond. Dan D dimulai dari 13. Dan E dimulai dari 21. Waktu tunggunya yaitu, kita bisa lihat yang pada proses yang pertama dia langsung melakukan eksekusi, yaitu waktu tunggunya berarti dimulai dari 0. Sedangkan yang B dia menunggu dahulu proses A selesai selama 5 milisecond. Yang C menunggu proses A dan B dulu selama 7 second. Dan proses D selama 13 milisecond, yaitu menunggu dari proses A, B, C. Terus proses yang terakhir E selama 21 milisecond, yaitu menunggu proses A, B, C, dan D nya itu selesai terlebih dahulu. Dan waktu selesai eksekusinya yaitu pada proses A, kita bisa lihat di Gantt chart di sini. Gantt chart di sini selesai pada 5 milisecond, yang B 7 milisecond, yang C 13 milisecond, D 21 milisecond, dan E 24 milisecond. Dengan TA-nya, kita bisa mencari TA itu waktu tunggu dikurangi lama eksekusi. Pada yang pertama waktu tunggunya 0, dan lama eksekusi itu atau lama prosesnya 5. Bisa 0 tambah 5 menjadi 5. 5 tambah 2 7. 7 tambah 6 13. 13 tambah 8 21. 21 tambah 3 24 milisecond.
24. Lalu kita bisa hitung rata-ratanya menjadi seperti ini. Rata turnaround. Rumusnya adalah sigma dari turnaround per sigma dari proses atau jobnya. Pada yang pertama, turnaroundnya tuh 5 tambah 7 tambah 13 ditambah 21 ditambah 24 per prosesnya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya totalnya 70 per 5 sama dengan 14. Begitu untuk soal yang pertama. Pada soal yang kedua, diberikan sebuah tabel yaitu proses 1, proses 2, proses 3, dan proses 4 dengan arrival time sama dan dengan burst time selama 7, 4, 2, dan 5 milisecond. Pertanyaannya yaitu, kapan dimulainya eksekusi dari tiap-tiap antrian proses tersebut, kapan selesai eksekusinya, hitung turnaround time-nya, dan berapa rata-rata turnaround-nya. Dari soal tersebut, saya tuliskan kembali jadi tabel seperti berikut. Lalu kita buat Gantt chart-nya. Pada proses yang pertama atau P1 selama 7 milisecond di sini. Dari 0 sampai 7 milisecond. Itu adalah proses 1. Untuk proses 2-nya selama 4 milisecond, dari 7 tambah 4 menjadi 11 milisecond. Ini adalah proses 2. Proses 3-nya 2, jadi dari 11 tambah 2 jadi 13 milisecond. Ini P3-nya, dan P4-nya 13 tambah 5 tambah 13 yaitu 18 milisecond. Ini adalah P proses 4. Dari Gantt chart berikut bisa kita tuliskan jadi seperti ini dengan arrival burst time-nya 7425, dan bisa kita tulis proses 1 dimulai eksekusinya itu pada 0 milisecond. Pada proses 2 dimulai dari 7 milisecond. Pada proses 3 dimulai dari 11 milisecond. Dan proses keempat dimulai dari 13 milisecond. Pada proses 1 dia memerlukan waktu tunggu selama 0 karena dia dilakukan proses yang dilakukan pertama kali. Dan proses 2-nya memerlukan waktu tunggu selama 7 milisecond, yaitu menunggu proses 1 selesai dahulu. Pada proses 3 menunggu selama 11 milisecond, yaitu menunggu proses 1 dan proses 2 itu selesai terlebih dahulu. Dan proses 3 proses 4 menunggu selama 13 milisecond, yaitu menunggu dahulu proses 1, proses 2, dan proses 3 selesai terlebih dahulu. Dengan waktu selesai eksekusinya pada proses 1 selama 7 milisecond dan P2-nya 11 milisecond, P3-nya 13 milisecond, dan P4-nya 18 milisecond. Dari hasil tersebut kita bisa menghitung turnaround time-nya dengan rumus waktu tunggu ditambah lama eksekusi. Waktu tunggunya yaitu 0, lama eksekusi itu atau burst time-nya 7. Berarti pada proses 1 0 tambah 7 adalah 7. Pada proses 2 7 ditambah 4 adalah 11. Pada proses 3 11 tambah 2 adalah 13. Dan proses 4 yaitu 13 tambah 5
jadi 18 milisecond. Dari situ kita bisa menghitung rata-rata gancapnya. Jadi seperti ini. Maksud saya rata-rata turnaround-nya. Turnaround. Rata-rata turnaround-nya yaitu rumusnya adalah seperti tadi pada soal pertama. Sigma dari turnaround-nya per sigma dari prosesnya. Jumlah dari turnaround-nya itu 7 ditambah 11 ditambah 13 ditambah 18 per jumlah prosesnya itu ada 1, 2, 3, dan 4. Jadi totalnya adalah 49 per 4 menjadi hasilnya 12,25. Jadi begitu penjelasan saya tentang soal algoritma penjadwalan menggunakan FIFO. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.